Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PPKN mengenai keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertama, keberagaman sosial masyarakat. Nah, keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat dalam lingkup tertentu. Lalu, mengapa bisa terjadi keragaman sosial di masyarakat? Keberagaman sosial terjadi karena adanya beribu-ribu suku yang ada di Indonesia bercampur menjadi satu. Karena kita hidup dari berbagai macam orang, dari berbagai daerah dan suku, sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, selanjutnya keragaman budaya masyarakat. Nah, budaya Indonesia adalah suatu kebiasaan ataupun keanekaragaman yang telah dimiliki bangsa Indonesia. Budaya di Indonesia sangat beragam sekali, mulai dari tarian daerah, musik daerah, dan sekarang peran kita sebagai penerus bangsa Indonesia untuk mempertahankannya. Selanjutnya, keberagaman ekonomi masyarakat. Nah, salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia yang beragam adalah wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Nah, antar pemilik usaha harus saling menghargai, menghormati agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika kebutuhan dapat terpenuhi, kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Lalu, sikap yang harus dimiliki oleh pemilik usaha itu apa? Yang pertama, harus saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Lalu, bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik, tidak boleh licik ya. Lalu, melakukan persaingan usaha secara sehat. Selanjutnya, pantang menyerah saat menghadapi hambatan, harus tetap maju walaupun gagal. Tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain ketika membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir, selalu mengembangkan usahanya sendiri sesuai dengan perkembangan zaman, agar usaha kita selalu berkembang dan juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, begitu tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca rangkuman yang ada di modul ya. Nah, untuk hari ini, Ibu akan memberikan tugas yang ada pada video pembelajaran kali ini. Nah, pada buku paket kalian, halaman 131 sampai 132, ada teks bacaan mengenai gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki dari suku Sasak yang ada di Lombok, usianya hampir 12 tahun. Nah, dia ini berwirausaha atau berjualan dengan membuat gelang benang. Nah, hasil kreativitasnya ini dia jual kepada wisatawan asing yang datang ke Lombok. Ya, nanti lebih lengkapnya kalian bisa baca pada buku paket halaman 131 sampai 132. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kalian ya, kisah nyaman ini. Nah, setelah selesai membaca teks gelang benang kreatif mengisi waktu luang, yuk jawab 3 pertanyaan ini. Ini akan menjadi tugas PPKN kalian pada hari ini. Nah, selanjutnya kita simak video inspiratif dari pendiri Teh Botol Sosro, yaitu Pak Sosrojoyo, seorang wirausaha dari kota Slawi yang berhasil sukses, yang memulai bisnisnya dari nol, hingga sekarang teh botol tersebar di mana-mana. Pernah kan kalian minum teh botol? Nah, maka dari itu, kita simak yuk kisah inspiratif dari Pak Sosrojoyo. Jangan lupa, di akhir video ada tugas tambahan kalian ya. Tetap semangat! Pak Sosrojoyo terkenal sebagai pembuat teh yang rasanya khas dan sedap. Kedainya yang ada di kota Slawi, Jawa Tengah, tidak pernah sepi dari pembeli. Semua menyukai teh racikan Pak Sosrojoyo. Sadar bahwa tehnya enak,
Ia pun ingin mengembangkan produk di Jakarta. Di ibu kota orang lebih banyak kan? Tentu penjualan pasti akan membeludak. Pak Sosrojoyo pun membuat produk teh tubruk cap botol yang ia kemas dalam wadah kotak-kotak. Namun harapan tidak seindah kenyataan. Produk tehnya susah dijual. Terkenal di kampung tidak menjamin teh racikannya disukai oleh orang kota. Tapi Pak Sosrojoyo tidak menyerah. Ia berkeyakinan bahwa teh racikannya bakal sukses, banyak disuka, dan diminum oleh orang se-Indonesia. Aku hanya perlu memperkenalkannya saja, karena tehku ini sangat enak. Begitu ujar Pak Sosrojoyo yakin di dalam hati. Ia lalu melakukan promosi. Ia datang ke pasar-pasar, mempraktekkan cara menyeduh teh secara langsung, biar orang-orang tahu cara membuat teh. Tapi sayang, penyeduhan teh itu memakan waktu yang lama. Karena teh nikmat jika disajikan dalam keadaan panas kan? Tapi orang-orang tidak sabar. Yang awalnya tertarik malah jadi berbalik. Aduh, kok nggak jadi-jadi sih? Udah haus nih pak. Tak tinggal lah pak, aku mau jemput anak sekolah. Lama kali kau, mau narik bis lagi ini aku. Begitu respon orang-orang yang sebal menunggu teh yang tidak kunjung jadi. Promosi gagal. Tapi Pak Sosrojoyo tidak menyerah. Ia mencoba cara lain, yaitu teh dimasak terlebih dahulu dari rumah, lalu dimasukkan ke dalam wadah panci. Jadi tehnya sudah jadi, tinggal dibagi-bagikan ke orang-orang. Pak Sosrojoyo sangat senang, karena dengan ide ini, orang-orang tidak perlu lagi menunggu. Ia menawarkan tehnya lagi. Tapi saat ia tiba di pasar, ia kaget saat mengetahui tehnya tumpah di sana-sini. Rupanya saat tadi diangkut di atas mobil, panci wadah tehnya terombang-ambing, sebab jalan bergelombang karena masih banyak lubang. Pak Sosrojoyo pusing lagi. Ia tidak mungkin menjual teh dari panci kotor yang airnya sudah tumpah kemana-mana kan? Di dalam kegelapan malam, Pak Sosrojoyo merenung. Tehnya tidak laku, penjualan loyo. Wajahnya kucel memikirkan usaha yang di ujung tanduk. Ia tidak lagi memiliki uang. Padahal minggu depan, ia harus menggaji para karyawan. Sementara tagihan semakin menumpuk. Ia sedih, teh yang sangat ia bangga-banggakan, sekarat di ujung maut. Pak Sosrojoyo pun memutuskan hendak pulang ke Selawi saja. Ibu kota terlalu kejam. Lebih baik berjualan di kedai rumah. Tapi sebelum itu Pak Sosrojoyo ingin melakukan satu promosi lagi. Setidaknya ketika pulang nanti, ia sudah pernah meminumkan tehnya untuk orang Jakarta. Ia lalu membuat teh, kemudian dimasukkan ke dalam botol bekas kecap dan limun yang sudah dibersihkan. Karyawan yang melihat apa yang dilakukan Pak Sosrojoyo pun menjadi bingung. Memang siapa yang mau meminum teh dalam keadaan yang tidak panas? Di dalam botol lagi. Sungguh aneh. Apakah Pak Sosrojoyo sudah kehilangan akal? Memang sih, menempatkan teh di dalam botol tentu saja lebih aman. Tapi siapa yang mau minum teh di dalam botol? Tidak ada orang yang meminum teh di dalam botol pada waktu itu. Tapi ya, sudahlah. Toh besok juga mereka bakal pulang ke Selawi. Tapi rupanya hal yang tidak diduga terjadi. Saat dibawa ke pasar, orang-orang justru suka dengan teh di dalam botol yang dalam keadaan tidak panas itu. Pak sopir yang buru-buru mau narik merasa itu adalah ide yang brilian. Jadi ia bisa sesegera mungkin meminum teh tanpa perlu menunggu teh diseduh. Bahkan dalam keadaan terpaksa pun, ia bisa membawa botol itu sehingga ia bisa minum teh sembari menyetir. Ibu-ibu juga senang. Ia bisa segera meminum teh itu meskipun jadwal menjemput anaknya tinggal sebentar lagi. Orang-orang suka dengan ide teh di dalam botol. Pak Sosrojoyo sangat terkejut. Ia tidak menduga ide yang semula hanya iseng semata itu ternyata tidak hanya membuahkan hasil, tapi menyelamatkan bisnisnya. Orang-orang juga suka dengan rasa teh dari Pak Sosrojoyo. Katanya, itu adalah teh paling enak yang pernah mereka minum. Pak Sosro pun tidak jadi pulang ke Selawi. Permintaan teh di dalam botol meningkat, mulai dari puluhan kerat hingga ratusan, dan tak terhitung lagi jumlahnya.
Pak Sosrojoyo sangat senang menemukan cara menjual tehnya yang justru datang dari hal yang tidak diduganya. Sejak saat itu, orang-orang pun biasa meminum teh di dalam botol. Apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Jadi mau makan pecel, makan bakso, makan mie ayam, makan KFC, sampai makan hati, ayam lampongan, ati rempelo, minumnya teh botol Sosro. Orang mungkin hanya melihat teh botol Sosro sebagai minuman nikmat tiada tara. Tapi di balik itu, ada kisah perjuangan pantang menyerah dari seorang pria yang percaya bahwa teh racikannya bakal sukses, banyak disuka, dan diminum oleh orang se-Indonesia. Nah, bagaimana kisah inspiratif dari Pak Sosrojoyo? Apakah jadi motivasi kalian untuk berwirausaha sampai sukses? Nah, jika kalian sudah menyimak video tersebut, yuk jawab 3 pertanyaan berikut berdasarkan isi video yang kalian simak. Ya, tetap semangat! Sekian pembelajaran dari Ibu. Tetap semangat belajar di rumahnya ya, dan jaga kesehatan. Ingat pesan Ibu selama pandemi COVID ini, yaitu mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker ketika bepergian keluar rumah, dan menjaga jarak ketika berada di kerumunan. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum.